Oke, semuanya. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah alat industri kimia dari Paralel D. Hari ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai industri garam. Next slide. Nah, untuk anggotanya terdiri dari 7 orang, antara lain yaitu Felisa Rizky Amalia dengan NPM 21175, kemudian ada Firmansyah Sofian Putra dengan NPM 21179, ada Amalia Azaro dengan NPM 21182, ada Devi Sintaningrum dengan NPM 21186, ada saya sendiri yaitu Joshua Tianurasian dengan NPM 21188, ada juga Zaran William Zulfikar dengan NPM 21214, dan yang terakhir yaitu Atta Mardi Maulana dengan NPM 21221. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai industri garam yang kami rancang. Yang pertama, eh, bahan baku utama kami yaitu garam rakyat berasal dari Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Dan pabrik ini akan didirikan di Desa Randal Kumalas, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, dengan kapasitas produksi 150.000 ton per tahun garam industri yang berasal dari bahan baku garam rakyat sebesar 23 juta kilogram per jam. Dihasilkan garam industri dengan kadar NaCl 97,79% dan kadar pengotor telah memenuhi standar SNI. Pada tabel ini dijelaskan mengenai kualitas bahan baku dan kualitas produk yang akan dihasilkan nantinya. Baik, untuk tahapan proses industri garam dari hasil diskusi kami itu adalah bahan baku yang dimasukkan ke dalam proses untuk menjadi produk. Nah, yang pertama yaitu ada pre-treatment bahan baku, kemudian ada washing dan filtration, ada drying and packing product, dan terakhir adalah brand preparation. Nah, untuk diagram alir dari proses industri yang kami buat yaitu adalah pertama garam rakyat yang dibawa dari gudang dibawa dengan seluruh conveyor ke roll crusher untuk dihancurkan menjadi padatan yang lebih kecil, di mana nanti padatan garam itu akan dimasukkan kepada vibrating screen, di mana nanti garam-garam yang ukurannya telah sesuai dengan ukuran yang kami inginkan akan lolos untuk masuk ke dalam tank yang akan digabungkan dengan brand bersih. Sedangkan nanti untuk padatan garam yang tidak lolos akan dimasukkan kembali ke roll crusher untuk diperkecil lagi ukurannya agar bisa lolos dalam proses vibrating screen. Nah, di mana nanti dari hasil pencampuran brand bersih dengan silo satu ini akan menghasilkan garam dengan kadar NaCl 87,23%. Next. Oke, nah nanti dari garam dengan kadar NaCl 87,23% ini akan dimasukkan ke dalam screw washer menghasilkan garam dengan kadar NaCl 81,15% yang kemudian nanti akan dimasukkan ke sentrifugator. Nah, dalam sentrifugator ini akan dipisahkan hasil produk dengan brand kotor, di mana brand kotor ini akan masuk ke brine tank yang kemudian akan dibersihkan sehingga nanti dari branding itu akan dihasilkan brand bersih yang akan dicampurkan dengan garam, air, NaOH, CaOH2 dan Na2CO3 ke dalam mixer tank dan kemudian akan dimasukkan ke dalam clarifier, di mana hasil pengendapan ini akan dimasukkan ke dalam solid water treatment plant atau SWTP, dan larutan brand bersihnya akan dimasukkan ke dalam brine tank untuk dicampurkan kembali ke silo 1 ke dalam mixer tank. Lanjut, next. Nah, untuk hasil dari alat sentrifugator itu sendiri, hasil produknya akan dimasukkan ke dalam evaporator, di mana tujuan dari adanya alat evaporator ini untuk mengkristalisasi larutan garam tersebut, sehingga nanti uap air akan dibuang dan kadar NaCl 96,56% akan menjadi hasil produk dari proses evaporator.
di mana nanti hasil produk ini akan dimasukkan ke rotary dryer maksudnya, di mana nanti hasil produk yang lolos akan dimasukkan ke rotary cooler dan akan dihasilkan padatan garam yang akan dibawa dengan bucket elevator ke dalam roll crusher untuk diperkecil lagi ukurannya. Nah, nanti setelah pengecilan ukuran ini akan dimasukkan kembali ke dalam mass filter, di mana ukuran yang telah lolos atau ukuran yang telah sesuai dengan yang kami inginkan akan dimasukkan ke dalam atau menuju proses packing. Dan untuk padatan garam yang tidak lolos dalam mass filter akan dimasukkan kembali ke dalam roll crusher untuk diperkecil lagi ukurannya. Nah, sedangkan nanti untuk hasil produk bagian atas akan dimasukkan ke dalam cyclone, dan yang dari rotary cooler jika ada kadar NaCl yang masih tersisa atau dikatakan kadar NaCl 98,51% akan dimasukkan ke cyclone kembali untuk diambil padatan kristal garamnya yang akan dimasukkan kembali ke dalam block crusher untuk mengalami proses yang sama. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu phase reduction yang kita gunakan yaitu menggunakan double roll crusher. Next. Baik, untuk prinsip kerjanya sendiri sesuai dengan namanya yaitu double roll crusher bekerja berdasarkan penekanan dan gesekan. Bisa dilihat pada gambar, jadi material garam solid yang masuk dilewatkan di antara dua roda gilingan yang sedang berputaran berlawanan. Roda-roda tersebut terbuat dari besi tuang yang dilapisi oleh baja. Bila kedua roda gilingan tersebut aus atau rusak, maka lapisan tersebut dapat diganti yang baru. Roda-roda tersebut dihubungkan dengan motor penggerak sehingga dapat berputar. Salah satu roda dibuat keadaan tetap, sedangkan yang lain dapat bergerak maju mundur karena dihubungkan dengan per yang membuat dari baja. Next. Selanjutnya yaitu ada fungsi double crusher, yaitu digunakan untuk mengecilkan kristal garam dan berfungsi memecah inti kristal dari garam rakyat dengan ukuran yang telah diinginkan, yaitu maksimal 10 mesh. Kristal garam yang melewati proses phase reduction akan masuk ke dalam screener. Next. Selanjutnya yaitu alasan kami menggunakan crusher jenis roll crusher. Yang pertama yaitu karakteristik garam yang halus dan kering cocok menggunakan double roll crusher. Yang kedua yaitu karena diinginkan produk garam berukuran 10 mesh dan 20-30 mesh dalam secondary crusher. Next. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi proses phase reduction. Yang pertama yaitu kekerasan bahan yang digunakan. Kekerasan bahan yang digunakan akan mempengaruhi dari kinerja. Semakin keras dari bahan, maka akan semakin lama phase reduction tersebut. Yang kedua yaitu ukuran material umpan. Yang ketiga yaitu energi permukaan, dan yang terakhir adalah kapasitas dari phase reduction. Next. Terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan double roll crusher. Kelebihannya yang pertama yaitu tidak mudah terjadi permukaan atau perumusan secara berlebihan. Yang kedua yaitu mudah dalam melakukan preparasi alat. Yang ketiga yaitu jarang terjadi penyumbatan pada ruang permukaan. Sedangkan kekurangannya yaitu pada proses permukaan hanya berlangsung pada sebagian kecil dari seluruh badan roller yang besar. Next. Selanjutnya screener, yaitu kita memakai alat vibrating screener. Next. Untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu vibrating screen merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan ukuran material hasil proses berdasarkan besarnya ukuran dari lubang bukaan atau opening pada ayakan yang dinyatakan dengan satuan milimeter atau dapat juga dinyatakan dengan satuan mesh. Prinsip kerja vibrating screen adalah permukaan saringan dibuat bergetar dengan amplitudo kecil dan frekuensinya tinggi. Adanya getaran ini akan membantu material terangkat dan bergerak di atas permukaan saringan, sehingga material dengan ukuran yang diinginkan dapat dipisahkan sesuai dengan ukuran mesh atau ayakan.
Selanjutnya, fungsi dari vibrating screener ini digunakan untuk memisahkan garam dengan ukuran yang telah sesuai dengan standar dan yang tidak sesuai dengan standar. Kristal garam yang tidak lolos screener akan di-recycle kembali menuju roll crusher, dan kristal garam yang lolos screener ditampung di silo untuk selanjutnya dilakukan proses packing. Next. Kenapa kita menggunakan vibrating screen dan tidak screener yang lain? Karena vibrating screen ini cocok digunakan untuk memisahkan padatan yang berukuran kecil dan ringan, seperti padatan pemisahan garam dengan ukuran 10 mesh setelah proses size reduction yang pertama dan 20-30 mesh pada tahap akhir. Kemudian alasan berikutnya yaitu feed yang tidak masuk atau tidak lolos akan keluar dengan sendirinya, kemudian di-recycle menuju roll crusher kembali. Kemudian alasan yang ketiga yaitu kapasitas vibrating screen ini bervariasi dan tidak mudah tersumbat sehingga proses screening akan berjalan dengan cepat. Next. Ini merupakan pelaporan hasil analisis ayakan untuk screener yang pertama, yaitu garam akan tertahan di ayakan yang berukuran 7 mesh dan untuk minus 7 ini melambangkan garam akan lolos di ayakan yang ukurannya 7 mesh, kemudian tertahan pada ayakan yang memiliki ukuran 8 mesh dengan average size yaitu 2830 dalam satuan mikron dan fraksi masanya sebesar 56,6. Kemudian selanjutnya garam akan lolos pada mesh yang berukuran ayakan yang berukuran 8 mesh dan tertahan pada ayakan yang berukuran 10 mesh dengan average size 2380 mikron dan fraksi masanya 20,7. Kemudian untuk yang ketiga, garam akan lolos pada ayakan ukuran 10 mesh dengan average size 2000 mikron dan fraksi masanya 22,7. Next. Berikut ini merupakan pelaporan hasil ayakan yang kedua pada size reduction yang kedua, yaitu garam akan lolos pada ayakan yang berukuran 14 mesh dan tertahan pada ayakan yang berukuran 20 mesh dengan average size yaitu sebesar 1410 mikron dengan fraksi massa 29,6. Kemudian garam akan lolos pada ayakan yang berukuran 20 mesh dan tertahan pada ayakan yang berukuran 25 mesh dengan average size 707 mikron dan fraksi massanya 30,2. Kemudian yang terakhir, garam akan lolos pada ayakan ukuran 30 mesh dengan average size 595 mikron dan fraksi massanya sebesar 40,2. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengayakan yaitu yang pertama ada lubang ayakan, kemudian yang kedua ukuran dari partikel itu sendiri, dan yang ketiga adalah kandungan air. Kenapa kandungan air? Karena apabila kandungan airnya cukup tinggi maka akan menyebabkan alat tersebut tersumbat. Next. Nah, kelebihan dan kekurangan dari vibrating screen ini sendiri yang pertama yaitu efisiensi dari alat tergolong sangat baik. Kemudian cara pengoperasian alat ini sangat mudah dan sederhana dan alat ini mudah dan cepat untuk dibersihkan. Kemudian kekurangannya yaitu pecahnya layar secara tidak sengaja dan kegagalan mekanis sesekali. Kemudian yang kedua perawatan yang diperlukan ini sangat tinggi. Kemudian kemudian kebisingan getaran alat juga cukup mengganggu. Next.
Baik, berdasarkan diagram alir di awal yang pertama, kita ketahui bahwa alat transportasi industri yang digunakan adalah screw conveyor dan juga bucket elevator, di mana keduanya ini digunakan untuk memindahkan material garam dari suatu tempat ke tempat lain. Next. Yang pertama ini ada screw conveyor. Prinsip kerjanya ini, saat mesin screw conveyor dijalankan, maka motor gear akan menggerakkan poros, sehingga screw conveyor ini yang memiliki bentuk spiral yang tertancap pada poros mulai berputar dalam saluran berbentuk U, di mana nantinya material garam diumpankan ke corong pengisi, dan screw conveyor yang berputar menyebabkan material garam yang ada di dalam saluran U ini akan bergerak ke depan mendorong material garam menuju corong keluar. Next. Nah, untuk fungsi screw conveyor ini, screw conveyor merupakan jenis conveyor yang sering digunakan secara horizontal, sedikit miring maupun vertikal untuk memindahkan material semi padat yang ukurannya tidak terlalu besar, yaitu butiran kecil sampai bahan berbentuk serbuk maupun cair seperti garam. Kemudian selain garam juga bisa digunakan untuk pasir, biji-bijian sereal, pakan ternak, abu boiler, limbah padat perkotaan, industri mineral, hingga perminyakan. Next. Nah, kenapa kita memilih screw conveyor ini berdasarkan yang tadi dijelaskan pada bagian fungsi alat screw conveyor ini bisa digunakan untuk bahan atau material yang ukurannya tidak terlalu besar atau butiran kecil bahkan serbuk. Nah, karena di sini kan garam memiliki karakteristik cukup ringan, halus dan berukuran kecil serta tidak lengket. Jadi memenuhi kriteria gitu untuk diangkut, dipindahkan menggunakan alat screw conveyor. Kemudian pemindahan garam dari gudang menuju proses size reduction pada double row crusher cocok menggunakan screw conveyor secara horizontal dan sedikit vertikal. Kemudian pengoperasiannya prosesnya dapat berjalan dengan cepat. Next. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini yang pertama ada kecepatan putarannya, yang kedua ada ukuran garam masuk dan sudut kemiringan. Next. Kelebihan screw conveyor dan juga kekurangannya. Yang pertama ini ada kelebihan, screw conveyor ini memiliki struktur yang sederhana. Kemudian perawatan dan pengoperasiannya ini sangat mudah. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai pencampur bahan selain fungsi utamanya sebagai pemindah bahan. Jadi selain dapat digunakan untuk memindahkan material, memindahkan bahan, screw conveyor ini juga bisa digunakan untuk mencampurkan dua bahan atau lebih mungkin. Kemudian ada kekurangan dari screw conveyor ini, tidak dapat digunakan untuk memindahkan material bongkahan besar, mudah hancur, dan lengket atau mudah menempel. Karena dalam screw conveyor ini kan ada tadi yang berbentuk spiral itu, jadi kalau misalkan bahannya mudah hancur itu kan, ya kalau bahannya mudah hancur nantinya takut hancur gitu, tidak sesuai yang kita inginkan gitu, dan juga apabila lengket nantinya takut menempel gitu pada pisau-pisau yang bentuk spiral itu. Kemudian screw conveyor ini pada conveyor ini mengakibatkan adanya gesekan material terhadap screw dan juga throb yang mengakibatkan pada konsumsi daya yang tinggi. Next. Yang kedua ini ada bucket elevator. Prinsip kerjanya pertama material garam akan dimasukkan ke dalam corong pengisi pada bagian bawah elevator. Nah, kemudian material garam ini ditangkap oleh bucket yang bergerak secara vertikal gitu, berputar. Kemudian belt elevator yang digerakkan oleh paley atau sprocket penggerak akan menggiring bucket naik ke atas sehingga mencapai paley atau sprocket bagian atas. Nah, setelah si bucket ini sampai pada sprocket bagian atas, material garam yang ada di bucket ini akan dilemparkan ke arah corong keluaran. Selanjutnya, bucket akan berjalan kembali ke bawah untuk mengisi untuk pengisian selanjutnya. Next. Fungsi dari bucket elevator ini digunakan untuk memudahkan pemindahan material garam secara vertikal
melalui ember-ember atau bucket yang terus-menerus bergerak. Bucket elevator ini bekerja sangat baik apabila digunakan untuk mengangkut bahan yang kering, ringan, dan bubuk ya seperti garam ini. Next. Nah, kenapa kita menggunakan bucket elevator? Karena garam ini merupakan padatan yang berukuran kecil, cukup ringan, dan berkadar air rendah. Ya, tadi seperti saya jelaskan tadi, kalau bucket elevator ini akan bekerja sangat baik apabila bahannya ini berukuran kecil, ringan, dan juga kadar airnya rendah. Kemudian bucket elevator ini bisa mengangkut padatan garam secara vertikal dengan kemiringan tertentu dari rotary cooler menuju proses selanjutnya, yaitu size reduction pada roll crusher. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhinya ini adalah usia alat, kemudian ada perawatan komponen, kemudian juga ada ukuran garam masuk, dan kecepatan bucketnya. Next. Kelebihan dari bucket elevator ini dapat memindahkan material secara vertikal dengan kemiringan yang curam. Kemudian bucket elevator ini lebih beragam penggunaannya untuk berbagai jenis material. Bucket elevator ini bisa menaikkan material sampai dengan 50 meter. Bucket elevator ini memiliki konstruksi mesin yang sederhana. Sedangkan kekurangan dari bucket elevator ini, materialnya ini berpeluang jatuh atau mengalir kembali. Kemudian tidak bisa digunakan untuk jalur yang berbelok-belok, dan daya angkutnya terbatas, dan juga sensitif dengan kelebihan beban atau muatan. Next. Selanjutnya ada alat centrifuge. Next. Fungsi dan prinsip kerja dari centrifuge yaitu yang pertama, pengertian dari centrifuge yaitu merupakan alat pemisahan secara mekanis menggunakan prinsip sentrifugasi, di mana padatan garam akan berada pada dinding sentrifugator dan cairan akan langsung jatuh dari sentrifugator. Next. Mengapa menggunakan alat centrifuge? Yaitu yang pertama, prinsip dari centrifuge adalah sedimentasi, yaitu pengendapan partikel dengan massa jenis yang lebih besar, padatan garam dan prin. Lalu, next. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses yaitu lama waktu, suhu, dan juga kecepatan sentrifugal. Untuk kecepatan sentrifugal dan juga lama waktu berbanding terbalik. Semakin tinggi kecepatan sentrifugal, maka lama waktu yang dibutuhkan untuk mensentrifuge semakin sedikit. Next. Kemudian selanjutnya alat yang kami gunakan adalah evaporator. Dengan jenis evaporator yang kami gunakan adalah evaporator open pan. Next. Nah, untuk pengertian evaporator sendiri, jadi evaporator itu merupakan suatu alat yang sering digunakan dalam industri kimia dengan tujuan sebagai boiler dengan tujuan khusus untuk memisahkan cairan menjadi fase uap untuk menghilangkan padatan ketika diendapkan atau mengkristal. Nah, evaporator menggunakan panas untuk memperbesar konsentrasi larutan atau untuk memulihkan padatan terlarut dengan mengendapkannya dari larutan jenuh. Lanjut. Nah, fungsi evaporator di sini yang kami gunakan adalah untuk proses kristalisasi garam dengan kadar evaporasi pada garam ini yaitu sebesar 96% NaCl. Lanjut. Nah, alasan kami menggunakan evaporator adalah karena kami menggunakan bahan baku prin yang berasal dari proses pemanasan air laut. Nah, karena proses saringan itu tidak hemat energi, proses ini dimodifikasi untuk membuatnya lebih murah untuk diproduksi. Nah, selain itu juga alasan ketiga kenapa kami menggunakan evaporator adalah diinginkan hasil produk berupa serpihan garam yang lebih kasar. Lanjut. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini antara lain yaitu suhu, kelembapan, dan kemurnian air garam. Di mana karena kami menginginkan kemurnian air garam yang tinggi yaitu sebesar 96%, maka waktu yang diperlukan untuk menjalankan evaporator di proses industri kami agak lebih lama. Next. Nah, kemudian adalah kelebihan dari evaporator open pan, di mana antara lain evaporator open pan itu
harga untuk pembelian alat itu sendiri harganya relatif murah, kemudian pengoperasiannya yang sederhana, kemudian evaporator open pan itu cocok digunakan untuk industri kecil, di mana rata-rata proses industri garam atau industri garam itu merupakan industri yang relatif kecil. Kemudian perpindahan panas dapat ditingkatkan dengan melalui pengadukan. Lanjut. Sedangkan untuk kekurangan evaporator jenis open pan yaitu efisiensi panas evaporator open pan lebih rendah, kemudian luas perpindahan panas umumnya sangat kecil karena bentuk bejana dari evaporator open pan dan koefisien panasnya cukup kecil karena konveksi manual. Next. Proses selanjutnya yaitu proses pengeringan atau drying menggunakan rotary dryer. Next. Prinsip kerja dari rotary dryer yaitu pengering rotary dryer ini menggunakan panas yang dialirkan secara langsung dengan bahan yang akan dikeringkan melalui drum yang berputar. Sumber panas yang digunakan berasal dari api gas LPG yang bersentuhan dengan permukaan drum pengering. Next. Fungsi dari rotary dryer yaitu suatu alat pengering yang berbentuk silinder dan bergerak secara berputar yang berfungsi untuk mengurangi kadar air dari bahan solid dengan cara mengalirkan udara kering dari elemen atau gasifer. Pada rotary dryer ini terjadi proses pengeringan kristal garam dengan bantuan udara panas yang masuk secara counter current. Rotary dryer bekerja pada suhu 86 derajat Celcius dan menghasilkan NaCl berkadar 96,56% dengan konsentrasi air maksimal 1%. Next. Mengapa kita menggunakan rotary dryer? Yaitu yang pertama dapat mengeringkan bahan baik secara luar ataupun dalam dari suatu padatan, kemudian dapat dibersihkan secara mudah, serta mudah dioperasikan dan hanya memerlukan sedikit perawatan. Selanjutnya yaitu karena prinsip kerjanya berputar, maka pengeringan garam bisa dilakukan secara merata. Next. Untuk selanjutnya ada alat cooler atau pakai jenis rotary cooler. Fungsi dan prinsip kerja dari rotary cooler. Pada rotary cooler terjadi proses pendinginan kristal garam dengan menggunakan udara pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm dari blower 2 yang masuk secara co-current. Kristal garam yang keluar dari rotary cooler memiliki kadar NaCl sebesar 98,51% dengan konsentrasi air maksimal 1%. Rotary cooler merupakan drum sederhana yang berputar, mengangkat klinker, kemudian menjatuhkannya pada arus udara yang masuk sehingga mengakibatkan perpindahan panas antara klinker dengan udara tersebut. Selanjutnya ada siklon pemisah padatan gas. Prinsip kerjanya menggunakan gaya sentrifugal. Sebuah siklon mempunyai satu inlet tangensial menuju badan silinder yang menyebabkan aliran gas menjadi berputar-putar. Partikel-partikel kemudian terlempar menuju dinding pada badan siklon. Ketika partikel mencapai lapisan batas yang stagnan pada dinding, kemudian partikel-partikel tersebut meninggalkan arus aliran gas dan akhirnya jatuh dari dinding. Seiring dengan kehilangan energi pada gas di besar-besaran, gas mulai berputar di dalam vortex dan menuju ke bagian atas. Dan partikel halus yang masih terikut tersangkut di vortex finder, sementara aliran udara bersihnya terikut tarikan event keluar menuju cerobong. Selanjutnya ada fungsi yang pertama untuk memisahkan padatan dan gas. Kedua, sangat efektif untuk menetralisir gas-gas beracun seperti belerang dan klor. Dan yang ketiga, sebagai pendingin dari gas buang industri kimia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya harganya relatif murah, tidak mempunyai bagian yang bergerak, 3 mampu bertahan pada kondisi operasi yang berat. Untuk kekurangannya, efisiensi yang rendah khususnya pada partikel yang sangat kecil dan biaya operasi yang selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, yang pertama ada kecepatan gas inlet.
di mana kecepatan optimum yang masuk ke inlet berkisar antara 15 meter per sekon sampai 30 meter per sekon. Semakin besar kecepatan inlet, maka efisiensi pemisahan pun akan semakin meningkat, karena kecepatan berpengaruh langsung pada perhitungan dan berbanding lurus dengan eksistensi. Yang kedua ada ukuran partikel. Semakin besar ukuran partikel debu yang masuk, maka akan semakin mudah untuk dipisahkan dari gas, sehingga efisiensi dari siklon akan meningkat karena siklon merupakan alat pengendali penyebaran udara. Yang ketiga ada dust loading. Dan selanjutnya ada densitas partikel. Semakin besar densitas partikel, maka semakin mudah partikel-partikel tersebut terpisah dengan gas. Selanjutnya ada diameter badan siklon. Umumnya, diameter dari siklon bertipe high efficiency memiliki diameter sekitar 30-60 cm. Semakin kecil diameter badan siklon, maka akan meningkatkan tekanan gas yang mengalir. Baik, demikianlah presentasi kami mengenai proses industri beserta alat-alat yang kami gunakan dalam memproses garam dari bahan mentah menjadi barang yang telah diproduksi sempurna dan telah di-packing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.